Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja.
Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam pelajaran keempat ya. Judulnya adalah keluarga sebagai balai latihan hidup. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan pertemukan kami kembali walaupun secara online di dalam pelajaran keempat. Kami mau berdoa biarlah melalui pelajaran pada pagi hari ini kami boleh belajar banyak tentang keluarga di mana kami hidup. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami dan memberikan kepada kami roh dan hati yang rela diajar supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 37 sampai dengan 50. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, wah banyak banget ya dari 37 sampai dengan 50. Tapi ini adalah satu kisah yang menarik. Adik-adik nanti baca kisah tentang Yusuf. Nah, kita belajar di sini tentang keluarga ya. Sebagai keluarga, keluarga yang sehat dan bahagia bukan keluarga yang tanpa masalah. Kita setuju tentang hal itu, bukan? Nah, kita akan belajar di sini bagaimana keluarga itu sebagai balai latihan hidup. Sebelum kita adik-adik atau saya, sebelum nanti adik-adik sudah sekolah kan. Nah, sebelum sekolah dulu adik-adik mungkin kecil sama dengan saya dalam keluarga lah, dan sekarang masih sekarang dan nanti ya, nanti kalau adik-adik juga sudah menikah dan membentuk satu keluarga, justru dalam keluarga lah kita belajar pertama kali bagaimana bekerja sama, bagaimana kita saling berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa menjadikan masalah itu pelajaran hidup bagi mereka sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. Dan keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan anggota-anggota keluarganya dengan bekerja sama, dengan menghargai, dengan saling membantu dan sebagainya. Itu keluarga yang bahagia. Nah, kita belajar apa hubungannya dengan Yusuf. Nah, nanti kita akan dengarkan dari Pastor Alex mengenai masalah Yusuf secara detail ya. Tetapi kalau adik-adik lihat bagaimana Yusuf itu dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dari dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Bagaimana dia itu kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya, dihianati dan kemudian diperlakukan tidak baik. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf di sini tetap sabar dan menerima semuanya itu. Dan kita melihat di sini sesungguhnya ini adalah satu perjalanan Yusuf yang luar biasa. Dari kecil dia belajar bagaimana dia tetap mengasihi saudaranya walaupun dia dibenci. Kemudian setelah dia dijual, kemudian berpisah dari keluarganya, bagaimana dia belajar kehidupan, bagaimana kemudian dia tetap mempertahankan imannya di tengah kesulitannya, tetap punya rasa takut akan Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Dan kita belajar di sini bagaimana kemudian Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan, karena sesungguhnya adik-adik bahwa Tuhan itu punya rencana bagi setiap anak-anaknya, juga terhadap Yusuf ini. Bagaimana kemudian Yusuf dipersiapkan Tuhan, dia menderita, dia mengalami itu semua karena adik-adik tahu bukan karena dosa dia, tetapi memang Tuhan mempersiapkan dia untuk kemudian menjadi satu pemimpin yang memimpin bangsa besar, mengatasi kelaparan. Kita nanti adik-adik baca sungguh suatu kisah yang menarik di sini. Dan kita melihat bagaimana Yusuf kemudian ketika dia menjadi orang kedua di Mesir. Kita melihat di sini bagaimana kemudian ketika keluarganya mengalami kelaparan, kemudian keluarganya ke Mesir, ya. Dan di sana keluarganya itu bertemu dengan Yusuf, yang sesungguhnya pertamanya memang kalau adik-adik baca keluarganya tidak tahu bahwa itu Yusuf, tapi kemudian Yusuf tahu. Dan itu bahwa itu adalah kakak-kakaknya yang dulu membuat dia menderita. Tetapi yang luar biasa, pengalaman hidup itu sudah membentuk Yusuf sedemikian rupa, sehingga kemudian dia bisa mengampuni keluarganya, kakak-kakaknya, dan kemudian dia juga bisa membawa ayahnya, sehingga kemudian menjadi satu keluarga kembali. Adik-adik, nanti kita akan mendengarkan secara detail dari Pastor Alex mengenai masalah Yusuf ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Di dalam renungan firman Tuhan kali ini, saya akan berkonsentrasi pada Kejadian 37, ayat 1 sampai 11. Tema untuk renungan kali ini adalah keluarga sebagai balai latihan hidup. Kita mengetahui bahwa nas ini adalah mengenai keluarga Yakub, di mana Yusuf menghidupi kehidupan awalnya. Dari dinamika keluarga Yakub ini, kita mau belajar bagaimana di dalam suatu keluarga yang meskipun keluarga ini adalah keluarga milik Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada di dalam keluarga ini, tapi dinamika kehidupan keluarga ini tidak selalu sempurna. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang membuat keluarga ini justru tidak seperti keluarga yang dimaui oleh Tuhan. Kita akan melihat kejadian-kejadian itu, dan kita akan juga melihat bagaimana di atas kejadian-kejadian itu kemauan Tuhan selalu akan menjadi kenyataan. Di dalam hal ini adalah kemauan Tuhan terhadap Yusuf yang hidup di dalam dinamika atau keadaan keluarga yang seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, latihan hidup itu terjadi pada saat sebuah keluarga mengalami pergumulan dan keluarga itu keluar dari pergumulan tadi sebagai pemenang. Di dalam konteks ini, saya akan melihat Yusuf keluar sebagai pemenang dari pergumulan-pergumulan, dinamika yang tidak baik yang terjadi di dalam keluarga Yakub, ayahnya itu. Di dalam nas ini saya akan membagi pergumulan itu menjadi dua macam pergumulan. Pergumulan akibat lingkungan luar dan pergumulan akibat lingkungan di dalam keluarga itu sendiri. Mari kita mulai dari pergumulan akibat lingkungan luar. Di ayat 1, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Kata diam di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yasab, memiliki konotasi bahwa yang bersangkutan itu bermukim dengan nyaman, diam dengan nyaman di suatu tempat. Kenyamanan inilah yang membuat keluarga Yakub merasa bahwa kalau mereka diperlakukan dengan baik oleh tetangga-tetangga mereka, yang mana tetangga-tetangga itu adalah orang-orang Kanaan, yaitu orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, maka mereka berpikir mereka boleh bergaul dengan akrab dengan orang-orang Kanaan itu. Sebagaimana yang terjadi di hari ini, kita tahu bahwa pergaulan yang akrab dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang kebudayaannya tidak mengenal Tuhan, akan mempengaruhi keluarga yang bahkan keluarga itu adalah anak-anak Tuhan. Itulah yang terjadi dengan orang-orangnya Tuhan yang hidup di Kanaan pada saat itu. Pada saat mereka bergaul dengan orang-orang Kanaan, begitu dekatnya mereka bergaul, bukannya keluarga Tuhan ini yang mempengaruhi orang-orang Kanaan untuk mereka mengenal Tuhan, tetapi justru keluarga anak-anak Tuhanlah yang dipengaruhi oleh kebudayaan orang-orang Kanaan, kebudayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pergumulan yang datangnya dari luar adalah keluarga ini harus memerangi kebudayaan yang datangnya dari luar, yang adalah kebudayaan yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang mari kita lihat pergumulan yang datangnya dari dalam, dari lingkungan keluarga itu sendiri. Di ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saya mau kita berkonsentrasi ke saudara-saudaranya. Ada 12 anak Yakub, jadi 11 saudaranya Yusuf. Anak-anak itu datang dari 2 istri Yakub dan 2 gundik Yakub. Bayangkan satu keluarga, 2 istri, 2 gundik.
12 anak. Bagaimana peran daripada seorang ibu yang ada 4 ibu tadi dari 12 anak terhadap masing-masing anak yang ada di keluarga itu. Bagaimana peran dari kakak dan adik 12 orang yang berasal dari 4 ibu yang berbeda. Kita bisa bayangkan kebingungan yang terjadi, kekacauan yang terjadi. Dari sekarang juga kita tahu dengan membaca ayat ini bahwa keluarga Yakub itu adalah keluarga yang dysfunctional, yang tidak berfungsi sebagai keluarga yang sehat. Pergumulan dari dalam yang pertama yang harus dihadapi Yusuf adalah dia hidup di dalam keluarga yang dysfunctional, yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya keluarga yang sehat. Masih di ayat kedua di bagian yang terakhir, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita lihat bagaimana Yusuf di sini mengadukan saudara-saudaranya, maksudnya kejahatan, kejelekan dari saudara-saudaranya sendiri kepada ayahnya. Ada persaingan antar saudara di sini di dalam keluarga ini, dan persaingan itu tidak sehat. Hal kedua dari dalam yang dihadapi Yusuf adalah persaingan yang tidak sehat yang terjadi antara dia dengan saudara-saudaranya. Di ayat ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf. Artinya Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf. Di dalam keluarga ini, imamnya, pemimpinnya, ayahnya memilih kasih. Dalam hal ini, Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa jubah yang diberikan Yakub kepada Yusuf adalah jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya pekerjaan yang baik. Kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf itu semuanya adalah penggembala domba, pekerja-pekerja kasar. Sudah pastilah saudara-saudara Yusuf yang lain akan merasa dia diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh si ayah. Si ayah seakan-akan berkata Yusuf ini lebih hebat dari kamu. Jadi pergumulan berikutnya yang dihadapi oleh Yusuf adalah memiliki imam atau kepala keluarga yang tidak fair, yang memperlakukan anak-anaknya dengan tidak seharusnya. Di ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di sini kita melihat akibat dari si ayah memilih kasih, memberikan jubah yang bagus tadi kepada Yusuf, maka Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Ini pergumulan berikutnya yang dihadapi oleh Yusuf di dalam kehidupannya sebagai seorang anak di keluarga Yakub ini, yaitu dia harus menghadapi dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun pergumulan datang dari luar, meskipun pergumulan juga datang dari dalam, Yusuf tetap dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu. Itulah sebabnya Yusuf adalah salah satu anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita lihat Yusuf ini di tengah pergumulan di dalam keluarga ayahnya sendiri. Di ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saya mau kita perhatikan kata bermimpilah Yusuf. Di masa itu belum ada Alkitab. Di masa itu pada saat Tuhan mau berbicara dengan anaknya, mau berbicara dengan orang-orangnya, salah satu yang Tuhan pakai adalah mimpi. Jadi pada saat Yusuf bermimpi, itu adalah Tuhan sedang berbicara dengan Yusuf. Dan kita tahu Tuhan berbicara pada orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kenyataan bahwa Yusuf menerima mimpi itu dan memasukkan ke dalam hatinya menunjukkan bahwa Yusuf mendengar betul-betul pada saat Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi.
Bagaimana Yusuf bisa seperti itu? Bagaimana Yusuf tahu bahwa itu Tuhan sedang berbicara dengan dia? Jawabannya ada di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini berbicara mengenai firman Tuhan dan bagaimana Tuhan mau firman-Nya dihidupi oleh keluarga anak Tuhan. Yakub belajar hal ini dari Ishak dan Yakub mengajarkan ini kepada anak-anaknya termasuk kepada Yusuf. Yusuf mengikuti ajaran Yakub. Begitulah sehingga pada saat Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpinya, Yusuf tahu bahwa itu adalah Tuhan sedang berfirman kepadanya. Dan berdasarkan ajaran dari Yakub, maka Yusuf betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Yusuf betul-betul mendengarkan suara Tuhan? Kita lihat dari bagian terakhir dari frasa pertama di ayat 5. Di situ dikatakan, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Diceritakannya mimpinya itu tadi yang datangnya dari Tuhan kepada saudara-saudaranya. Artinya diceritakannya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yusuf melalui mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan kita lihat dari nas ini bagaimana Yusuf menceritakannya kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan penuh excitement, dengan penuh semangat, dengan berapi-api. Dia ceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Yusuf menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada saudara-saudaranya, termasuk kepada ayahnya sendiri. Atas semua yang saya sampaikan tadi, banyak tafsiran yang berbicara mengenai keluarga ini sebetulnya bukan keluarga anak Tuhan yang baik. Apapun juga yang dibicarakan oleh penafsir Alkitab yang ke arah situ, saya mau membawa kita semua ke Kejadian 41 ayat 45. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat-Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya, kepada Yusuf, menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Apapun juga yang dikatakan oleh penafsir Alkitab itu, yang jelas Yusuf memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu terjadi karena Yusuf mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu ajaran seperti yang ditulis di Ulangan 6 ayat 7 itu. Yusuf mencintai firman Tuhan. Dan yang jelas lagi adalah Yusuf excited atas firman Tuhan itu. Jadi pada saat Tuhan berfirman, dia dengan semangat menerima itu dan dengan semangat memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain di dalam kehidupannya. Dan dengan begitu kita melihat Kejadian 41 ayat 45 tadi, Yusuf diberkati Tuhan menjadi penguasa Mesir. Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarganya sendiri, termasuk ayahnya dan saudara-saudaranya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Kita melihat bagaimana sebuah keluarga yang meskipun keluarga ini adalah milik Tuhan, tetapi dinamika yang terjadi menyebabkan hal-hal yang tidak Tuhan suka terjadi di dalam keluarga ini. Dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini, keluarga sebagai balai latihan hidup, kita melihat bagaimana Tuhan mempergunakan keluarga yang seperti ini untuk membesarkan seorang Yusuf. Pergumulan yang harus dihadapi Yusuf, keteguhan hatinya yang tetap dekat pada Tuhan, dan bagaimana kemudian Yusuf keluar dari keluarga ini dan Tuhan memakai dia. Tuhan mempergunakan keluarga Yakub sebagai balai latihan hidup bagi Yusuf. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Untuk penerapan ini saya mau kita kembali sedikit ke apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Pertama adalah Yusuf tetap memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Kedua, Yusuf mengikuti ajaran Yakub, yaitu ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan. Ketiga, Yusuf excited, semangat atas pemberitahuan dari Tuhan, atas firman Tuhan. Dan karena semua itu, Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa
dan Yusuf dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Anda dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dengan Anda mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya Anda harus selalu berada di dalam firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus membuat Anda melakukan firman Tuhan itu. Dan seperti yang dilakukan Yusuf, be excited, bersemangatlah atas firman Tuhan. Pada saat Anda membaca firman Tuhan, bersemangatlah untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling Anda, termasuk keluarga Anda, teman kerja Anda, teman sekolah Anda. Dengan begitu, sebagaimana Yusuf diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, Anda pun diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan bukan secara mendetail tentang kisah Yusuf ini, sungguh menarik. Terima kasih Pastor Alex untuk paparannya. Nah, adik-adik, kita belajar di sini bagaimana di dalam keluarga adik-adik juga boleh dipersiapkan sedemikian rupa menjadi anggota keluarga yang Allah inginkan. Karena pasti Allah juga punya tujuan yang besar bagi adik-adik, ya. Nah, adik-adik, kita tidak lagi ikut di dalam kuis karena tidak ada lagi kuis pada minggu ini, tetapi minggu ini kita akan melakukan sesuatu. Nah, ini kan tentang keluarga ya. Nah, adik-adik silahkan nanti kirimkan, itu bisa berupa puisi, bisa berupa ujian yang menyatakan tentang keluarga. Ya, nah dalam minggu-minggu ke depan ini adik-adik silahkan kirimkan apakah adik-adik mau membaca puisi tentang keluarga, menulis karangan tentang keluarga, atau adik-adik mau mempersembahkan satu ujian tapi tentang keluarga. Nanti kita akan melihat apa yang adik-adik berikan kirimkan, kemudian kita akan pilih yang terbaik. Ya, nah nomor 1 dan nomor 2 siapa? Jadi bukan cuma 1 tetapi 2 sekarang ya. Nah nanti kita akan lihat adik-adik setelah mendengarkan cerita ini, mari kita sama-sama untuk saling mengasihi di dalam keluarga, untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan juga biarlah keluarga itu boleh menjadi satu tempat bagi kita untuk mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang lebih dewasa secara rohani ya. Nah adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini ayat hafalannya satu ayat hafalan yang sangat terkenal, yaitu dari Kejadian 50 ayat 20 yang mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Oke, adik-adik, jangan lupa juga adik-adik persembahan. Nah, persembahannya adik-adik bisa kirimkan ke rekening ini. Oke, adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh belajar banyak tentang Yusuf. Kami berdoa, kami tahu bahwa Tuhan juga punya rencana bagi kami di dalam setiap keluarga kami. Karena itu tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Memberkati sepanjang minggu ke depan, biarlah kiranya pimpinan penyertaan Tuhan bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Bye.